Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fi hayatid dunya wa fil akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah kata yang pantas kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat takwa yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini untuk menjadi petunjuk bagaimana manusia ini bahagia hidupnya, selamat hidupnya di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali berkhutbah beliau berwasiat kepada para sahabat. Apa wasiat beliau? Yaitu berwasiat bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi rukun khutbah. Setiap khatib wajib berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh jemaah, mengajak manusia, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai sekalian manusia bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita senantiasa diminta untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Karena sifat takwa ini adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Apabila seorang hamba bertakwa di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimanja-manja hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keuntungan-keuntungan atau fadilah-fadilah apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya keuntungan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut bisa merasakan surga sebelum surga, bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada sifat khawatir, sifat gelisah di dalam hati orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggembirakannya di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keuntungan ketika kita bertakwa, ketika seorang hamba dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap kesulitan-kesulitan yang dialaminya di dunia ini itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai daripada masalah, tidak ada manusia yang tidak mempunyai daripada kesulitan-kesulitan, baik itu masalah keluarga, masalah sosial, masalah ekonomi. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan masalah, ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj." Barang siapa yang bertakwa, maka dia akan diberikan jalan keluar daripada masalah-masalahnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika seorang hamba dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah, maka orang tersebut akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahasa kasarnya, orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa dalam pandangan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki orang tersebut tanpa dengan kerja. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak dibuktikan oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, Ibunda Maryam, yang mana Bunda Maryam ini tidak bekerja, hanya tinggal di dalam kamar saja. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, ketika seorang hamba bertakwa, maka Maryam langsung diberikan makanan dari surga. Jadi Maryam tanpa kerja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki langsung dari surga. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika umat Nabi Musa ini tersesat di lembah Tin, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi umat Nabi Musa ini semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan rezeki, turunkan makanan, minuman, buah-buahan dari surga. Bahkan ajaibnya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Musa yang ketika ada yang melahirkan, seorang ibu yang melahirkan, maka bayi yang lahir ini pun lengkap dengan pakaiannya, dan pakaiannya ini tidak busuk, tidak rusak. Bahkan ajaibnya, ketika anak ini membesar sampai dengan dewasa, maka pakaiannya pun ikut membesar sebagaimana yang dipakainya ketika masih bayi. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ulama kita mengatakan, kalau kita belum pernah mengalami pengalaman mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu status ketakwaan kita diragukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita merenung, apakah kita sudah mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian keuntungan selanjutnya ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa urusan-urusannya, apa yang dikerjakannya itu senantiasa selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia urusan-urusan pekerjaannya, urusan-urusan rumah tangganya, urusan bersosialnya, berdagangnya. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua daripada urusan-urusannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia menjadikan kemudahan bagi setiap urusan-urusannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang paling kita butuhkan di dunia ini dan di akhirat yang selama-lamanya, yaitu ketika seorang hamba betul-betul dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosanya, dan setiap ibadah yang dikerjakannya itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat-sangat kita butuhkan, karena ini nantinya ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat itu kita sangat membutuhkannya, dan pahala ketika kita beribadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita dimasukkan ke dalam surga, maka pahala ini menentukan daripada tingkatan-tingkatan surga yang kita akan tempati. Karena surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada 7 tingkatan, dan tergantung berapa jumlah amal kita, maka semakin banyak amal kita, maka tingkatan surga kita akan semakin tinggi. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dilipat gandakan setiap daripada amal-amal yang dikerjakannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya keuntungan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan di dalam taman-taman surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebebasan untuk memakan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka di surga dimanja-manja oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhizina ma atahum rabbuhum." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga. Mereka mengambil apa-apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimanakah agar kiranya kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran ciri-ciri orang-orang yang dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal lail ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun." Yang artinya orang-orang yang dipandang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang-orang yang sedikit sekali tidur. Sedikit sekali tidur. Apa yang dilakukan? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat lail, salat tahajud. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun. Setelah salat tahajud, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa ini bukan orang-orang yang suci, akan tetapi orang-orang yang berdosa. Kemudian dia istiqomah bangun di tengah malam, salat tahajud dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang-orang yang dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan agar kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yaitu rajin melaksanakan salat tahajud dan rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong orang-orang dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.